Saya kesini mau menikah lagi. Jam berapa dia pengen nikah? Dan dia bisa memilih tempat, mau di kantor ataupun di rumah atau tempat lain. Kemudian ada tambahan-tambahan lain yang sangat selipkan di situ. Masih belum. Nah, contohnya kan, seperti itu kan. Negara berat, agama itu berat lagi. Terus semangatnya tetap ada kadangnya pahala yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama Kepala KUA Kecamatan Dusun Tengah, ya, Bapak Abdi Muhaimin. Apa kabar, Pak? Baik. Tentunya saya datang ke sini mau menanyakan beberapa hal tentang nikah, Pak. Ya, Silakan, kan berarti saya kesini mau menikah lagi. Ya, karena saya sudah nikah. ya. Nah, yang sering didengar masyarakat itu nikahnya bisa online. Nah, itu yang selalu membuat orang ampah bingung. Apa sih online kok online? Ketika datang ke KUA, bahasnya masalah data online. Kalau boleh tahu, gimana sih sebenarnya masalah nikahnya kok datanya online? Terima kasih atas pertanyaannya bahwa nikah online itu bukan nikahnya online, tapi mendaftarnya dan proses data si mempelai yang menikahnya itu yang online. Jadi mendaftar itu online itu artinya orang bisa menikah, mendaftar dengan cara online dimanapun dia bisa mendaftar nikah. Jadi sangat mudah sebenarnya, cuman bagi yang mengerti dan tahu dengan teknologi. Jadi mudah caranya, tinggal klik daftar nikah di Simkah Kemenang Go.id. Jadi di situ ada pendaftaran nikah. Setelah kita klik itu akan muncul di situ. Ada pilihan kemana dia mau nikah, mana dia mau nikah, terserah di seluruh Indonesia kan. Ada di kabupaten mana, kabupaten provinsi, terus dia menentukan tanggal sendiri. Nah, kalau dimudahkan, dia bisa melihat tanggalnya, dia melihat waktunya, bisa jam berapa dia pengen nikah, dan dia bisa memilih tempat, mau di kantor ataupun di rumah atau tempat lain. Di masjid juga bisa, atau di tempat gedung pertemuan yang besar juga bisa, karena masalah COVID kan orang bisa menikah di masjid dengan kapasitas yang lebih banyak ataupun gedung yang besar lebih banyak. Nah, kemudian setelah dia mengklik itu tadi, dia kemudian checklist dokumen tadi itu, calon suaminya, kemudian calon istrinya, data tadi terisi, kemudian fotonya juga semuanya itu diupload. Nah, setelah diupload, lalu muncul situ ada bukti pendaftaran. Nah, itulah telah terdaftar dia di kantor urusan agama yang telah didaftar tadi untuk dibawa untuk diverifikasi. Nah, setelah itu proses itulah yang disebut dengan nikah online. Bukan nikahnya online lah. Nah, bukan. Jadi dan semua data yang diverifikasi itu juga online. KTP-nya, tentu yang berasal dari keluarganya, kemudian fotonya juga, data saksinya, wali nikahnya dan sebagainya, semua dimasukkan dalam data online untuk kita ambil untuk dinilai menjadi buku nikah atau kartu nikah. Nah, itu maksudnya online, bukan nikahnya online. Ya. Itu tetap langsung ijab kabulnya ya. Iya. Ini kalau yang kendalanya, kadang-kadang orang datang ke sini berkasnya atau NIK-nya itu nggak aktif atau nggak bisa atau nggak ditemukan, datanya gimana? Ya, ada beberapa, tidak semuanya, ada sebagian KTP-nya tidak aktif, ada sebagian perbedaan nama ijazahnya beda, akta kelahirannya beda lagi.
Ini KTP-nya juga beda. Nah, jadi seperti itu perlu ada verifikasi. Nah, jadi supaya kalau kita mencetak kartu nikah ataupun buku nikah harus benar-benar pas menurut apa yang sebenarnya. Nah, jadi seperti itu, kendala seperti itu biasanya kita selalu mengadakan di sini itu ada konfirmasi WA ataupun verifikasi langsung berhadapan dengan orangnya. Ya tunjukkan aja KTP Bapak ini belum bisa masuk. Nah, jadi tolong di upgrade di Dukcapil. Atau KTP Ibu ini namanya beda dengan yang di ijazah. Atau Ibu perbaiki lagi Dukcapil agar dia sama. Itu ada terjadi, tidak terlalu sering, cuma ada. Mungkin dari 10 itu ada mungkin 2 atau 3 yang seperti itu. Tapi semuanya bisa diatasi dengan masing-masing pihak itu mau mengurusnya ke Dukcapil tersebut. Itu bukan masalah besar. Tinggal mau atau tidaknya aja. Ya. Kalau masalah data online ini atau pencatatan secara online ini mulai tahun berapa sih? Sebenarnya ini kami sudah online ini dari 2019 awal 2019 sudah online. Dan untuk yang pendaftaran online itu baru dimulai sekitar pas musim pandemi COVID-19 ini. Lalu dulu menikahnya kan mendaftarkan di KUA. Kami yang mendaftarkannya di Sinta itu. Tapi karena ada 1 bulan mungkin Maret atau April itu ada masalah pandemi itu udah menyeluruh termasuk Indonesia, ada kekhawatiran terpapar terjangkit, akhirnya pendaftaran pun dibuka secara online. Bahkan ada beberapa KUA yang sama sekali tidak membuka pendaftaran. Nah, kami tetap membuka pendaftaran sehingga kesannya waktu online pertama kali pendaftaran nikah online ini seperti nikah tertutup kayaknya. Sebenarnya, tapi tidak. Itu orang belum bisa kan, belum ngerti, terutama di Kalimantan khususnya Ampah ini tidak terlalu mengerti online. Orang taunya datang ke KUA bawa berkas nikah. Biasanya kayak itu. Nah, tapi lantaran seperti ini, perubahan inilah yang membuat terjadi semacam penurunan tajam menikahnya. Kalau orang tidak mengerti, bahkan orang-orang mengatakan bahwa nikah ini ditutup. Padahal nikahnya kadang ditutup, tapi nikahnya tetap ada sebenarnya, cuman caranya tidak biasa. Caranya adalah online. Ini perlu kepada sosialisasi sebenarnya. Artinya tiba-tiba seperti itu caranya, sementara masyarakatnya, mohon maaf lah, mungkin tidak terlalu mengerti teknologi yang lebih seperti di Jawa, Jakarta kan yang lebih sudah mengerti internet dan sebagainya. Mungkin mengerti internet tapi nggak ngerti tentang nikahnya ini. Nah, seperti itu. Walaupun demikian, kami itu dalam hal pendaftaran mempersilahkan masyarakat untuk mendaftar online sendiri bagi yang bisa, namun kami melayani bagi yang tidak perlu mengerti. Sehingga di sini hampir 90% orang tetap ke KUA untuk mendaftar online. Kalau boleh tahu, Bapak sejak tahun berapa sih sebenarnya jadi kepala KUA di sini? Kalau kepala KUA di sini dari Agustus 2018. Namun bertugas di KUA Ampah ini sudah tahun 2000. Tahun 2000 udah di sini. Dulu masih KUA-nya masih belum, ini namanya KUA SBSN namanya. Masih KUA biasa. Nah, itu tahun 2000. Jadi sudah berpindah beberapa kali KUA. Jadi sampai ke Batu Selatan, ke Motang Karau, sana pindah ke sana. Balik lagi kemari. Baru bulan Agustus 2018. Sini kembali lagi pemutaran.
Mungkin orang banyak yang tahunya Bapak bukan kepala KUA tapi penghulu kayaknya. Nah, memang karena sering menikahkan ya Pak. Nah, bahasa penghulu itu sebenarnya kan bahasa sekarang. Orang dulu membedakan antara penghulu dan kepala KUA. Sekarang ini Pak, sama seperti guru dan kepala sekolah. Kepala sekolah itu adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Nah, untuk tahun 2018 juga begitu untuk KUA. Kepala KUA itu adalah penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai kepala KUA. Dulu kepala KUA-nya yang utama, di bawahnya ada pekerjaan penghulunya. Sekarang bahasa penghulu itu bahwa penghulu itu diberi tugas tambahan sebagai kepala KUA. Jadi penghulu itu ada antar tingkatnya. Ada penghulu pertama, ada penghulu muda, ada penghulu madya, yang lebih tinggi tingkatan. Oh, berarti kurang lebih seperti di sekolah-sekolah. Kalau kepala itu tugas tambahan. Ya, ini baru sistemnya kalau mungkin beberapa tahun ini. Dulu tidak seperti itu. Beda antara penghulu dengan kepala sekarang. Tadi. Jadi tunjangannya pun tunjangan penghulu. Tak ada lagi tunjangan kepala KUA. Nah, seperti jadi dulu struktural, sekarang fungsional. Khusus menikahkan. Nah, kalau di KUA ini kan biasanya ada beberapa penghulu selain Bapak. Berapa orang di sini? Jadi penghulu itu ada, kalau stok yang ini saya sendiri. Jadi misalkan ada yang untuk pembantu penghulu, pembantu ada 4 orang. Kenapa diperlukan? Karena wilayahnya jauh. Kita tidak bisa menjangkau wilayahnya, apalagi Kalimantan beda dengan di Jawa, mereka tidak menikahkan. Tapi untuk wilayah sini perlu kepada penghulu karena apalagi kita sendiri di sini, kalau tugas keluar tiba-tiba kita memerlukan pembantu. Atau kita memerlukan selain diri kita yang sendiri ini, kita memerlukan penghulu yang lainnya. Karena ini termasuk nikah dan luas wilayahnya, ya seperti Muara Awang, kayak di apa lagi ya untuk Muara Tampin, ada apa yang baru, tembakan baru, Dambung. Oh iya, Dambung. Itu lebih jauh lagi kan kalau ke situ pernikahan. Sementara di KUA masih banyak, tambah lagi tugas tambahan tadi sebagai kepala KUA. Karena kan tugas pokok penghulu itu menikahkan memang. Tapi di sini pelayanan keagamaan, pembagian warisan, akta ikrar wakaf, banyak tuh teman-temannya. Ada kayak apa lagi pengukuran arah kiblat, kan, dan banyak lagi hal-hal lain. Termasuk masalah-masalah seperti musim maulid ini kan kita menghadiri di berbagai macam undangan orang. Jadi tugas kita tidak hanya menikahkan, tapi tugas lain juga banyak. Termasuk mengayomi pendidikan agama Islam, seperti penyuluh yang menyuluh ke TK Al-Quran, pondok pesantren, itu adalah bagian dari tugas pengawasan dari KUA. Jadi tidak hanya menikahkan, walaupun tugas pokoknya tetap ada. Karena orang kalau kita lihat orang datang ke sini pasti pikirannya selalu urusan menikah. Iya. Tapi sebenarnya banyak tugas tambahan. Banyak tugas tambahan lainnya. Termasuk juga pelayanan kedatangan haji, manasik haji tingkat kecamatan, ya. Kan katakan kemarin ada berapa? Ada 48 orang kan yang berangkat tahun 2019 kan 2020 kan ya sebenarnya kita manasik jadi sekitar termasuk yang bisa melaksanakan manasik di tingkat kecamatan karena kapasitasnya besar di sini. Islamnya banyak dan jadi pelayanannya juga jadinya karena tadi itu
Jadi tidak hanya menikahkan tugas kita, tapi juga tugas-tugas lainnya melayani pelayanan keagamaan Islam di Kecamatan Suntermaya. Kembali ke topik awal tadi, masalah nikah, apakah ada syarat-syarat tertentu atau seperti apa? Saya kurang ngerti juga nih. Yang saya tahu selama ini menyiapkan KTP, kartu keluarga, dan yang lainnya. Nikah tadi kan online, pendaftarannya. Iya. Nah, setelah orang online pendaftarannya, dia harus membawa aslinya, berkas dia. Nah, laki maupun perempuan dia membawa aslinya. Aslinya berkas maksudnya. Yang berbentuk tidak online lagi kan. Iya. Untuk kami verifikasi, itu ada KTP-nya, ada kartu keluarganya, kemudian akta kelahiran, setelah itu jasa terakhir biasanya itu kita gunakan. Nah, kemudian ada tambahan-tambahan lain yang bisa kami selipkan di situ. Misalnya bagi ada PNS, nah itu ada izin atasan. Ada TNI Polri, nah itu ada izin komandannya. Kemudian izin atasan juga dari orang yang bekerja di perusahaan yang kami mintakan. Karena ada sebagian perusahaan itu yang tidak mengizinkan karyawannya untuk kawin dalam waktu tertentu, ada sebagian. Jadi kita minta izin atasan manajernya atau pimpinan mereka, unit kerja mereka. Nah itu tambahannya. Ada lagi tambahan khusus bagi mereka-mereka yang belum pernah menikah. Itu ada namanya keterangan atau pernyataan belum pernah menikah dari dirinya sendiri ke Sumatera 6.000. Kenapa? Karena birokrasi sekarang kan KTP itu berlaku seumur hidup. Nah, di KTP yang berlaku seumur hidup itu tertulis belum kawin. Ya. Pas kawin masih kan? Nah, penyamu masih? Masih belum. Nah, contohnya kan? Contohnya kan seperti itu kan? Itu sangat berbahaya kalau kamu pergi ke mana ya? Ngaku aja. Nah, itu kalau jangan kan? Buktinya apa? Ini KTP. Nah, seperti itu. Jadi, walaupun KTP-nya tetap tertulis bujangan, kita tidak serta-merta perlu kita pernyataan dari yang bersangkutan bahwa saya benar-benar belum pernah menikah. Tanda-tanda dari Sumatera 6.000. Jika saya menyatakan tidak benar, bersedia tentu sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, jadi hati-hati itu. Walaupun KTP-nya mengatakan itu adalah belum kawin, kami tetap ada memasang semacam surat keterangan lagi. Juga termasuk orang yang sudah meninggal istrinya atau suaminya kan keterangan kematian. Asal kan. Kemudian mereka yang bercerai masih hidup ada surat talak atau akta cerai kan. Karena kita khawatir kalau nggak ada cerai, walaupun dia mengatakan 1000 kali dia talak, kalau nggak ada buktinya, siapa tahu istrinya datang. Agar itu sangat penting bukti cerai itu berupa surat talak ataupun cerai. Kami di sini agar terhindar daripada kesalahan menikahkan dan secara agama atau secara itu syarat-syarat yang untuk secara administrasi. Tapi yang jelas itu verifikasinya perlu kami sampaikan ke sini agar kami bisa melihat kebenaran datanya, kebenaran orang tuanya, walinya dan saksinya. Sangat penting bagi kami di sini. Nah, itu syarat administrasi. Kalau syarat secara agama itu pertama harus benar-benar laki-laki, benar-benar perempuan, kan? Ada walinya, kan? Ada saksi, 2 orang saksinya, dan terjadi ijab kabul. Satu majelis di sini. Jadi sebagian orang mengatakan bahwa ada sebagian orang nikah itu pakai telepon. Nah, bisa kan? Kami di sini tidak menerima untuk yang online itu. Nah, sekalipun dia melihat di video call, tidak kenal kita, tidak kenal walinya. Jadi kami di sini tidak menerima untuk yang online menikah, yang benar-benar online itu. Jadi tetap di sini satu majelis, satu tempat, wali berhadapan dengan mempelai, wakilnya berhadapan dengan mempelai, dan seterusnya. Kalau tidak satu majelis, minimal dengan surat walinya. Surat di sini berwakil dengan KUA untuk menikahkan dengan orang saksi, kami kuat tempatnya bertempat tinggal, dan seperti itu bisa. Kalau untuk video call, ya akan diterima karena kami tahu ada rekayasa di dalam
dalam orangnya itu. Karena nggak mengenal kan, kita nggak tahu orang yang datang siapa dari seluruh penjuru kecamatan ini, tidak tahu apa itu orang luar jauh keluar ini nggak tahu benar. Karena tanggung jawabnya berat Pak ya. Berat dari ke negara ke negara berat. Agama itu berat lagi. Kalau kita tidak sah menikahkan, dia berzina, kita akan menanggung kesalahan kita itu seumur hidup dia. Kita bayangkan berapa dosa kita. Kalau dosa sekali ini dosanya berlipat-lipat karena ini berlanjut. Dosa mengalir tetap. Ada adanya pahala yang mengalir, dosa juga bisa mengalir. Hati-hati dalam nikah nih. Jadi kami sangat ekstra hati-hati dalam hal apa namanya itu, untuk memverifikasi hukum nikah itu. Ini untuk yang nikah sekarang ini Pak, pakai protokol kesehatan. Ya. Di sini termasuk zona taat protokol kesehatan. Jadi kita memperlakukan sebagaimana aturan yang telah beragama bahwa nikah sini tidak boleh melebihi dari 10 orang dalam ruangan. Jadi apapun alasannya, tak ada orang yang bisa masuk kecuali petugas dan yang semuanya 10 tadi. Jadi benar-benar dilaksanakan. Kemudian mempelai, wali itu harus pakai kaos tangan dan masker. Cuma satu caranya kita pakai masker. Yeah. Karena menurut orang kan kalau ngobrol bisa aja pakai itu, kalau jaraknya masih jauh-jauh aja. Nah, jadi kalau secara protokol pernikahan itu kita laksanakan. Dan ini kendalanya luar biasa. Karena biasanya orang nikah itu kan semakin banyak semakin baik. Dan yang datang itu pun tidak terbatas dulu. Sekarang kita batasi. Nah ini satu hal yang sangat itu bertentangan dengan keadaan masyarakat. Cuma itu aturan. Biar bagaimanapun juga, ketika yang 10 terdaftar itu sudah masuk semua, maka kita kunci. Tidak ada yang masuk lagi. Jadi benar-benar kita sterilkan kantor ini tanpa ada orang lain dari mereka. Sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi minta maaf dari masyarakat. Jadi mohon maaf setelah kiranya ini berbeda dari biasanya. Tapi harapan kami dengan ini semoga COVID ini tidak menular cepat dan kita bisa menghambat laju pertumbuhan COVID-19. Untuk Bapak ada nggak yang perlu disampaikan ke warga Ampah khususnya? Ya, ada. Saya berharap bahwa masyarakat itu bisa mendaftar nikah secara online. Kalau dia mendaftar nikah online belum mengetahui, bisa datang ke KUA Setengah. Kemudian kami berharap agar orang yang datang nikah ke sini mentaati peraturan protokol kesehatan itu. Tak perlu banyak datang ke sini, cukup ya itu saja karena tidak juga bisa masuk. Terkecuali bagi mereka yang memang diperlukan tenaganya seperti supir, rias dan sebagainya yang tapi di luar belum bisa masuk kan, kecuali yang terdaftar. Saya berharap jangan terlalu banyak sih, apalagi anak-anak yang berumur di bawah 13 tahun jangan dibawa. Bayi-bayi itu kasihan, mereka di sini tidak bisa masuk juga, di luar sama-sama orang-orang yang panasan atau hari hujan dan sebagainya, karena kantor tidak akan menampung, tidak akan menerima masuk ke dalam sini. Saya berharap sekali lagi bahwa masyarakat kita bisa mentaati protokol kesehatan ini agar kita selalu diberikan obat kesehatan dan terhindar daripada COVID-19 ini. Ya, mungkin nanti ada nggak Pak kira-kira rencana tutorial pembuatan pendaftaran nikah secara online? Insya Allah ada, tapi untuk gambaran saat ini kami sudah membuat. Kalau gambarannya sudah ada kami bikin. Kemudian untuk pajangan juga nanti selalu ada, dan untuk videonya insya Allah kami usahakan sehingga masyarakat itu bisa melihat di Facebook kami atau di tayangan WA. Grup khusus pranikah Uang Kecamatan Sukahampah bisa dilihat itu akan ada cara pendaftaran,
Di sana sudah kami sampaikan juga cara menjawab nikah, cara berwali, cara menerima ijab kabul, kemudian cara perwakilan. Nah, itu sudah ada di situ. Sudah ada di videonya. Tinggal memulai mau menyimak atau tidak dengan hati. Oke, sekian dulu ngobrol dengan Kepala KUA Kecamatan Dusun Tengah. Jangan lupa jaga kesehatan dan subscribe Pak. Jangan dulu, dadah.